Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab dari soal komunikasi data dan jaringan. Yang pertama yaitu jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan, lalu buatkanlah bentuk diagram. Di sini saya akan menjawab yaitu mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer. Komponen utama yang terlibat yaitu pengiriman atau sender, yaitu perangkat sumber data. Yang kedua ada penerimaan receiver, perangkat tujuan data. Yang ketiga ada media transmisi, yaitu kabel seperti UTP atau fiber optik atau wireless. Yang keempat ada protokol, merupakan yaitu aturan komunikasi seperti TCP, IP, UDP dan lain-lain. Yang kelima ada switch atau router, yaitu perangkat terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir ada NIC, yaitu Network Interface Card, yaitu merupakan kartu jaringan pada perangkat. Lalu di sini saya sudah membuat diagramnya juga. Terdapat yaitu aplikasi dari browsernya. Yang pertama dari aplikasi browser, lalu masuk ke application layer, data HTTP, lalu diterima oleh transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Setelah itu data akan dikirim ke network interface card atau NIC. Selanjutnya di media transmisi akan diproses oleh kabel UTP dan fiber optik. Lalu setelah itu akan masuk ke perangkat jaringan. Di sini akan masuk ke switch layer. Dan dari switch layer akan masuk lagi kembali ke firewall yang mencegah data dari virus-virus yang berbahaya. Selanjutnya dari firewall akan masuk ke router, dan dari router akan masuk kembali ke media transmisi. Di sini ada kabel UTP dan fiber optik. Jika gagal maka akan masuk ke gagal jaringan, tapi jika datanya berhasil maka akan menampilkan kembali interface card atau NIC dan data dikembalikan ke browser. Seperti itu diagram penjelasannya. Selanjutnya ada soal nomor 2, jelaskan proses encoding data dan modulisasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama yaitu encoding data. Encoding merupakan proses konversi data digital menjadi sinyal listrik atau sinyal digital tertentu yang dapat ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel jaringan. Tujuan utama encoding adalah menjaga sinkronasi antara pengiriman dan penerima serta minimalkan kesalahan selama proses pengiriman data. Salah satu metode encoding yang sederhana adalah non-return atau to zero atau NRZ, di mana bit 1 direpresentasikan sebagai tegangan tinggi dan bit 0 sebagai tegangan rendah. Metode ini mudah diterapkan tetapi memiliki kelemahan karena rentan terhadap masalah sinkronasi ketika terjadi rangkaian bit yang panjang tanpa perubahan sinyal. Selain itu, terdapat Manchester encoding yang menggunakan perubahan sinyal di tengah periode bit sebagai penanda nilai data. Selanjutnya ada modulisasi data. Berbeda dengan encoding yang bekerja pada sinyal digital, modulisasi merupakan proses mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan melalui media tertentu, terutama pada komunikasi jarak jauh atau jaringan nirkabel. Modulisasi memungkinkan sinyal data menampung pada gelombang pembawa karir sinyal, sehingga dapat berjalan lebih jauh dan stabil. Beberapa teknik modulisasi yang sering digunakan antara lain yaitu amplitude shift keying atau ASK, ada juga frequency shift keying atau FSK, dan
passive keying atau PSK, menggunakan perubahan fase sinyal untuk membawa informasi dan dikenal lebih efisien dalam komunikasi kecepatan tinggi seperti pada modem dan Wi-Fi. Teknik yang lebih kompleks adalah quadrature amplitude modulation atau QAM, yang menggabungkan perubahan amplitudo dan fase sekaligus sehingga mampu mengirimkan lebih banyak data dalam satu simbol, sehingga sering digunakan pada jaringan seluler modern seperti 4G dan 5G. Yang ketiga yaitu jelaskan mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error. Yang pertama yaitu noise. Biasanya terjadi gangguan merupakan sinyal yang muncul selama proses transmisi data. Gangguan ini bisa berasal dari panas atau elektronik yang dikenal dengan thermal noise. Yang kedua ada atenuasi atau pelemahan sinyal. Atenuasi terjadi ketika kekuatan sinyal melemah seiring bertambahnya jarak transmisi. Ketika sinyal semakin lemah, maka perangkat penerima akan kesulitan membedakan antara sinyal asli dengan gangguan di sekitarnya. Yang ketiga ada distorsi. Distorsi muncul ketika komponen frekuensi sinyal tiba pada waktu yang tidak bersamaan, sehingga bentuk sinyal berubah selama perjalanan menuju penerima. Yang keempat yaitu interferensi elektronik atau disebabkan oleh gelombang elektromagnetik dari perangkat lain di sekitar jaringan, seperti perangkat elektronik atau sinyal radio. Yang kelima ada wireless fading. Fading adalah kondisi fluktuasi kekuatan sinyal yang sering terjadi pada komunikasi nirkabel. Fenomena ini disebabkan oleh multipath pantulan sinyal atau adanya halangan fisik yang mengubah jalur propagasi sinyal. Yang terakhir ada kualitas media transmisi. Kualitas media transmisi yang buruk dapat menyebabkan kabel rusak atau konektor yang tidak terpasang dengan sempurna. Yang keempat, jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Dapat diminimalkan dengan cara deteksi error, digunakan untuk mengetahui apakah data mengalami kesalahan selama transmisi. Parity check bekerja dengan menambahkan bit paritas sederhana, sedangkan checksum membandingkan hasil perhitungan data antara pengirim dan penerima. CRC menggunakan metode yang lebih kuat karena mampu mendeteksi berbagai jenis kesalahan dan banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Yang kedua ada koreksi error. Koreksi error memungkinkan data diperbaiki tanpa harus selalu dikirim ulang. Forward error connection menambahkan bit redundan sehingga penerima dapat melakukan perbaikan otomatis. Sementara automatic repeat request meminta pengirim ulang data yang mengalami kesalahan. Yang ketiga ada teknik fisik. Penggunaan media transmisi yang baik seperti kabel STP, twisted pair kategori tinggi atau fiber optik dapat mengurangi gangguan sinyal. Dan yang kelima yaitu yang terakhir soalnya, yaitu dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Penyebab terjadinya delay yaitu processing delay. Processing delay terjadi karena jaringan seperti router, header paket memeriksa error. Yang kedua ada queuing delay. Queuing delay muncul saat paket harus menunggu di antrian buffer. Yang ketiga ada transmission delay. Transmission delay adalah waktu yang diperlukan untuk mendorong seluruh bit paket ke media transmisi. Yang keempat ada propagation delay, merupakan waktu yang dibutuhkan sinyal berjalan menuju penerima melalui media fisik. Dan cara meminimalkannya yaitu mengurangi processing delay, mengurangi queuing delay, dan teknik lanjutan. Teknik lanjutan yaitu seperti caching, peopling, serta optimasi protokol modern seperti HTTP atau QUIC. Sekian presentasi dari saya.